Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Pertama dan terutama sekali, mari kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia beliaulah kita dapat melaksanakan kuliah pada hari ini. Dan salawat berserta salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, tanpa memanjangkan kata-kata mukadimah, langsung saja masuk pada pokok pembahasan kita pada kuliah hari ini, yaitu menyelesaikan siklus akuntansi. A. Definisi siklus akuntansi. Informasi berupa laporan keuangan dihasilkan melalui proses akuntansi yang panjang. Pada proses tersebut, terdapat tahap-tahap yang harus dipenuhi untuk mendapatkan hasil laporan yang baik, valid, dan akuntabel. Tahap-tahap itulah yang kemudian disebut sebagai siklus akuntansi. B. Tahapan siklus akuntansi. 1. Mengidentifikasi transaksi, yaitu dengan cara mencari tahu transaksi apa saja yang berlangsung selama satu periode. Dalam tahapan ini, kita memerlukan bukti-bukti transaksi yang ada. 2. Mencatat transaksi ke dalam jurnal, yaitu mencatat transaksi-transaksi ke dalam sebuah jurnal. Jurnal merupakan aktivitas meringkas dan mencatat transaksi perusahaan berdasarkan dokumen dasar. Tempat untuk mencatat dan meringkas transaksi tersebut disebut dengan buku jurnal. 3. Memindahkan atau memposting transaksi pada jurnal ke buku besar. Posting adalah aktivitas memindahkan catatan di buku jurnal ke dalam buku besar sesuai dengan jenis transaksi dan nama perkiraan masing-masing. Buku besar adalah buku utama pencatatan transaksi keuangan yang mengkonsolidasikan masukan dari semua jurnal akuntansi. Buku besar merupakan dasar pembuatan laporan neraca dan laporan laba rugi. 4. Menyusun neraca saldo. Untuk menyiapkan neraca saldo tiap perkiraan harus ditentukan terlebih dahulu. Cara membuat neraca saldo yaitu dengan mengutip atau menyalin saldo semua akun yang ada di dalam buku besar. 5. Membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dibuat pada akhir periode akuntansi setelah penyusunan neraca saldo. Jurnal penyesuaian dibuat untuk menyesuaikan angka-angka yang tersebut dalam neraca saldo agar dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya sesuai dengan tuntunan dalam penyajian laporan keuangan. 6. Menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Cara membuatnya tidak jauh beda dengan neraca saldo, yaitu dengan melihat saldo pada buku besar setelah diposting jurnal penyesuaian ke dalam buku besar. 7. Menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. 8. Membuat jurnal penutup. Tujuan jurnal penutup ini adalah menghindari terjadinya perhitungan ulang pada periode akuntansi berikutnya. Jadi, yang ditutup meliputi akun-akun pendapatan, beban, dan perubahan modal. 9. Menyusun neraca saldo setelah penutup. Cara membuatnya adalah dengan melihat saldo di buku besar setelah dilakukan posting dari jurnal penutup ke buku besar. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Genta Patrio. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yang dibaca oleh Rando. Selanjutnya itu C. Tahapan tambahan. Yang pertama itu jurnal koreksi jurnal. Koreksi atau jurnal kebetulan adalah jurnal yang dibuat hanya jika seseorang akuntan salah dalam jurnal sebuah transaksi yang ada dalam suatu periode. Yang kedua itu jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat sebelum awal periode akuntansi yang baru dimulai dengan tujuan untuk memudahkan proses pencatatan akuntansi pada periode selanjutnya. Selanjutnya itu D. Jenis-jenis laporan keuangan secara umum. Yang pertama yaitu laporan laba atau rugi. Laporan laba atau rugi adalah bagian dari laporan
keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi. Yang kedua itu laporan perubahan ekuitas, merupakan salah satu dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode. Yang ketiga itu laporan posisi keuangan, adalah laporan yang menggambarkan posisi aset, liabilitas, dan aset bersih pada tanggal tertentu. Yang keempat yaitu laporan arus kas, adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang atau kas perusahaan. Dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan adalah catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan ke akhir laporan keuangan untuk memberikan tambahan informasi kepada pembaca dengan informasi lebih lanjut. Baiklah, itulah hasil dari presentasi kami. Jika ada salah kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.